semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Dan Bapak Ibu, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Sutanto di Salatiga yang menghendaki atau menanyakan untuk diberi penjelasan tentang bahasa roh. Dan ini adalah yang ke-6 kali ya kita menjawab. Jadi saya ingatkan bahwa kita sudah meneliti yang pertama, tidak semua umat Kristiani itu bisa menerima atau mau menerima tentang bahasa roh ya. Lalu ada yang bisa menerima. Nah, kalau yang tidak bisa menerima ini atau tidak mau menerima ini sudah tidak perlu kita bicarakan, karena sudah bahasa roh itu sama dengan karunia Tuhan yang lain. Nah, seperti itu ya. Kemarin sudah kita renungkan yang ini. Nah, kemudian yang bisa menerima, nah itu ternyata kita meneliti kitab suci, sepanjang yang saya pahami, bahasa roh itu termasuk karunia roh. Ya, karunia roh itu dinyatakan 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, ada 9 karunia, salah satunya bahasa roh ini. Lalu sekarang kita sedang meneliti dari 9 karunia ini supaya kita lebih lengkap pemahamannya, dan Ibu Titin juga semakin memiliki pemahaman yang setidaknya seperti yang biasa saya pahami melalui penelitian dan pengalaman saya dalam memahami bahasa roh ini ya. Nah, 9 karunia itu yang kemarin sudah kita renungkan adalah karunia hikmat ya. Kemudian yang kemarin ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, yang sekarang ini ada karunia iman. Ini dinyatakan di 1 Korintus pasal 12. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ayat yang ke-9 bagian A, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, sekarang mari kita merenungkan, ternyata iman itu karunia. Makanya judul renungan kita hari ini adalah bahasa roh dan karunia iman, saudara. Ya, iman itu setidaknya kita pahami terbagi dalam 2 pemahaman ya, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung. Iman yang menyelamatkan, kata iman itu artinya percaya. Anda masih ingat itu ya? Iman artinya percaya. Jadi kalau orang beriman itu artinya orang yang percaya adanya Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan ini ternyata karunia. Nah, ini bagaimana ini? Saudara sekalian, kalau kita merenungkan hal ini, maka nanti ada contoh-contoh yang saya ingin mengajak saudara-saudara memahaminya, bahwa tadi saya sampaikan ada pemahaman mengenai iman. Pemahaman pertama itu iman yang menyelamatkan. Orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak setiap orang. Ya. Tapi kalau orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jiwanya diselamatkan. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa
barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti itu. Nah, itu iman yang menyelamatkan. Tapi ada yang dikenal iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung itu adalah percaya yang kemudian percayanya itu memanifestasi atau bisa dinyatakan dalam sebuah tindakan lahiriah atau sesuatu yang terjadi secara lahiriah. Ya. Contohnya, ada orang yang memiliki iman bahwa anak yang sedang dikandung itu, walaupun tidak anak yang sedang dikandung oleh sepasang suami istri, oleh istrinya gitu ya, itu lahirnya laki-laki, padahal tidak pernah di USG. Nah, tapi ternyata lahirnya sungguh-sungguh laki-laki. Nah, itu namanya iman yang kemudian ternyata apa yang dipercaya itu terjadi gitu. Dan ini bisa menyangkut hal-hal yang lebih besar lagi tentu saja. Nah, ini iman yang memindahkan gunung. Nah, ini yang akan kita bahas. Iman yang memindahkan gunung itu ternyata itu karunia roh. Ya, kenapa orang bisa punya iman semacam itu? Itu ya, itu karunia roh. Kalau dalam perjanjian lama saya mendapati itu apa yang terjadi atas Yusuf di perjanjian lama. Yusuf yang akhirnya menjadi raja di Mesir itu. Yusuf itu sering bermimpi, saudara, dan bahkan dia mengartikan mimpinya orang lain. Tapi pertanyaannya, kok dalam mengartikan mimpi itu dia serius sekali? Nah, coba kalau saudara nanti silakan membaca ya lebih lengkap di Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 36. Kejadian pasal 41 ya, mulai ayat 25 itu. Itu di sana Yusuf itu mengartikan mimpi Firaun. Saya rasa saya tidak usah menceritakan kembali, banyak orang yang hafal ini ya. Yusuf di penjara waktu itu menjadi narapidana. Lalu dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi, dan Yusuf mengartikan mimpinya Firaun itu bahwa akan ada 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Pertanyaannya, kok yakin banget Yusuf ini? Dan jangan lupa di perjanjian lama itu di ayat yang ke-38 di pasal yang sama, itu dinyatakan Yusuf itu orang yang penuh dengan roh Tuhan. Nah ini loh, jadi rupanya sejak perjanjian lama sudah dikenal bahwa roh Tuhan itu menolong orang. Ya, dalam hal ini saya boleh dong menafsirkan bahwa Yusuf menjadi contoh dalam perjanjian lama seorang yang diberi karunia iman. Ya, iman adalah karunia Roh Kudus itu. Nah makanya kalau memiliki pengertian yang demikian ini, kita tidak bisa berkata mari kita mengimani. Tidak ada itu mengimani. Mengimani itu berarti memaksa-maksa hati saya atau pikiran saya supaya memiliki iman kepada Tuhan, gitu, bukan begitu. Jadi iman itu anugerah. Nah ini mungkin bertentangan dengan pemahaman banyak orang. Karena yang namanya iman itu kan percaya. Kita yang aktif. Mau percaya atau tidak itu kita yang aktif. Tapi ternyata itu anugerah. Ya buktinya banyak orang yang menyelidiki Alkitab ini bahkan untuk menyerang kekristenan, tapi tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang bahkan dikatakan ada, sekarang ini dikatakan ada yang lebih hafal dari hamba Tuhan Kristen gitu ya. Wah ini ada seorang non Kristiani yang hafal Alkitab lebih dari pendeta, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi iman itu karunia. Itu saudara ya. Nah, tidak bisa mengimani seperti itu. Itu kalau dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, nah, karena kita hidup di perjanjian baru, mari kita lebih konkret. Di perjanjian baru ada kembali Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu waktu itu dia sampai di satu tempat dalam perjalanan yang mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan. Lalu dia berbicara malam hari
besoknya dia mau berangkat melanjutkan perjalanan, sehingga malam hari itu dia berbicara sampai lewat tengah malam. Nah, dikatakan di situ ada seorang muda namanya Eutikus, biasanya dibaca Etikus. Nah, Etikus ini tidak bisa menahan kantuknya dan dia kebetulan duduk di jendela. Maka dia kemudian jatuh dari tingkat 3. Saudara nanti bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12, Saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12, di situ dinyatakan Etikus jatuh dari jendela, dan ayatnya mengatakan loh, dia jatuh dari tingkat 3, mati. Ketika orang-orang mengangkatnya, ia sudah mati. Ya. Jelas ayatnya mengatakan begitu. Nah, tapi kemudian Rasul Paulus memeluk, istilahnya seperti itu ya. Memeluk ini mirip ketika saya mengingat Elia ya, mendoakan seorang anak yang sudah mati itu dengan dipeluk dan meletakkan tubuhnya membujur di atas tubuh anak itu, dikatakan seperti itu sambil mendoakannya. Nah, rupanya Paulus kemungkinan melakukan yang seperti itu, gitu ya. Jadi menelungkupi Etikus. Dan saudara-saudara, di terjemahan baru dituliskan begini, Rasul Paulus berkata, jangan ribut karena ia masih hidup. Ya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12, saudara teliti nanti. Tapi di terjemahan lama ditulis, janganlah kamu bergaduh karena ada lagi nyawanya. Gitu. Jadi saya lebih percaya yang perjanjian lama ini, karena yang banyak dipercaya oleh teman-teman para ahli teologi, itu terjemahan lama itu kata-katanya hampir mirip dengan bahasa aslinya. Jangan kamu bergaduh karena ada lagi nyawanya. Nah, yang demikian ini maka kemudian dikenal bahwa Etikus itu hidup kembali, didoakan oleh Rasul Paulus dan hidup kembali. Nah, makanya ada lagunya itu ya, biasanya dinyanyikan di sekolah minggu itu. Jadi untung datang Rasul Paulus mendoakan pada Etikus, maka Etikus hiduplah, itu syair lagunya berbicara semacam itu. Nah, ini saya memahaminya sebagai karunia roh yang disebut karunia iman. Kok yakin banget waktu mendoakan anak yang sudah meninggal itu, atau orang muda yang sudah meninggal itu, kok Rasul Paulus berkata, jangan gaduh, ada lagi nyawanya, seperti itu. Kok yakin seperti itu? Nah, mari kita perhatikan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita melayani Tuhan, punya keyakinan semacam itu, nah itulah karunia iman. Makanya karunia iman itu yang lebih banyak dibicarakan di sini adalah karunia iman yang nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang bisa dilihat secara jasmania. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi untuk Ibu Titin, nah mari memahami bahwa ada karunia-karunia yang lain. Sekarang ini sampai di yang ketiga, namanya karunia iman. Ini juga penting. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi karunia iman, supaya kita melihat kuasa Tuhan yang besar itu terjadi atas kita, juga di hidup kita, menolong kita, dan pelayanan kita. Itu, saudara ya. Jadi nilai apa yang dapat kita terima dalam doa malam ini? Saya mencatatnya, iman atau percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak dapat dipisahkan dengan Roh Kudus. Ya. Maka sediakanlah Roh Kudus bertahta di hati kita supaya kita makin teguh beriman. Ya. Saya ulangi, iman atau percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak dapat dipisahkan dengan Roh Kudus. Maka sediakan Roh Kudus bertahta di hati kita supaya kita makin teguh beriman. Kita menyediakan hati kita supaya Roh Kudus bertahta, sehingga kita semakin teguh dalam menyembah dan melayani Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini.
Mari kita berkata kepada Tuhan supaya Tuhan menguduskan hati kita dan kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan sekarang kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan. Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa syafaat khususnya untuk pelayanan doa pagi dan doa malam ini. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong sehingga kami semakin menyempurnakannya oleh pertolongan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang nama-namanya masih dikirim kepada kami dalam minggu ini untuk didoakan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arianti Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Endah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, saudara kami Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, juga saudara Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami Ananda Ardana di Jakarta. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada saudara kami tersebut. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Satorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa-doa kami ini sehingga pertolongan Tuhan nyata. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakannya. Dan Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan rahasia-rahasia kehidupan untuk kami terus meraih kemenangan bersama dengan Tuhan dalam sepanjang usia kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat disempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Sehingga kami terus setiap hari dapat merasakan pertolongan Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan, semakin percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kami mengingatkan untuk Bapak Ibu saudara sekalian bersama-sama dengan kami setia menyembah Tuhan dalam doa pagi dan doa malam. Yang doa pagi dilaksanakan jam 5 pagi, yang doa malam pada jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu. Kami tunggu di live streaming, tapi kalau yang tidak bisa mengikuti langsung masih tetap bisa mengikuti renungan yang ada pada hari yang bersangkutan itu di channel YouTube kami. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih berkenan memberikan subscribe sehingga tim multimedia kami terbantu. Saudara sekalian juga berikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita.
Selamat malam, Tuhan memberkati.